Sebelum teman-teman menonton video ini, silahkan subscribe channel Edo Gagan, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan pemberitahuan seputar ikan cupang. Have fun! Hai, what's up guys? Welcome back my YouTube channel Edo Gagan. Thank you banget ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel Edo Gagan. Dan thank you juga bagi teman-teman yang sudah like and share video kami, baik itu secara lisan ataupun melalui media sosial. Teman-teman semua, hari ini saya berada di gudang saya kembali. Dan hari ini saya akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana caranya untuk merawat pelet agar pelet tersebut layak untuk dikonsumsi oleh ikan cupang, teman-teman. Teman-teman semua banyak yang bertanya kepada saya, "Bang, pelet yang bagus itu untuk ikan cupang apa ya namanya?" Oke teman-teman, saya sudah dapat jawabannya. Kemarin saya sangat bingung mau jawab apa, dan karena saya belanja pelet di dekat toko terdekat dari rumah saya, itu saya bilang aja makanan untuk anakan lele. Dan ternyata setelah saya selidiki di beberapa toko dengan jenis pelet yang sama, ternyata nama peletnya itu adalah PF500 teman-teman, atau PF500. Nih di sini ya tulisannya PF500. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin, sebentar teman-teman, ada suara pesawat. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberi ikan cupangnya pelet, ya saya sarankan teman-teman beli PF500. Tapi ini bisa dikonsumsi oleh ikan cupang yang di atas 2 bulan teman-teman, karena ukurannya itu belum sangat kecil. Ya, tapi sudah dibilang kategori kecil karena bisa dikonsumsi oleh ikan cupang, tapi bukan burayak teman-teman. Bam. Oh, bak. Oke teman-temanku semua, peletnya seperti apa sih bentuk fisiknya? Oke, nah fisiknya dulu saya kasih tahu. Nah nanti bagaimana cara perawatannya saya akan beritahu kepada teman-teman semua. Oke, bentuk peletnya itu seperti ini teman-teman. Oke teman-temanku semua, jangan perhatikan kuku saya yang jorok ya, tapi perhatikan pelet ini teman-teman. Baik teman-teman, kita langsung buka aja ya. Bam. Oke teman-teman, ini peletnya sudah kebuka teman-teman. Ini kita hilangin aja ya. Oke teman-teman, sudah hilang. Nah, di sini ada 2 jenis pelet ya. Ini pelet yang dirawat, ini pelet yang tidak dirawat teman-teman, atau pelet ikan ya. Nah, kenapa saya bilang ini pelet yang dirawat? Sebentar teman-teman, aromanya nggak enak banget. Kita tutup aja teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini pelet yang terawat ya. Ini adalah PF500 teman-teman. Bentuk fisiknya halus banget teman-teman. Baik teman-teman, ini mereknya adalah PF500 ya. Jadi teman-teman kalau mau beli di toko penjualan pelet, bilang aja PF500, nanti dia akan berikan pelet ukuran segini teman-teman. Bam. Oh, bak. Ya, jadi pelet ini bukan hanya di toko pelet, tapi di toko tempat pembelian pakan ayam, di situ juga menyediakan pelet seperti ini teman-teman. Bam. Oh, bak. Kalau di toko akuarium itu jarang sekali mereka tidak jual seperti ini, tapi mereka jual takari teman-teman. Takari ukurannya itu 2 kali lipat ini teman-teman ya. Dan saya rekomendasikan kepada teman-teman beli PF500 ini. Kenapa? Karena harganya itu cukup relatif murah. Ya, saya beli ini kemarin harganya 22.500. Bam. Oh, bak. 22.500 itu banyaknya 1 kilo teman-teman. Nah, ini sepertinya saya sudah promosi ya. Bagi teman-teman yang menjual ini ya, bersyukur teman-teman dapat endorse gratis nih. Oke teman-teman, nah PF500 ini sangat bagus sekali untuk ikan cupang. Selain proteinnya yang cukup tinggi, ukurannya juga sangat kecil teman-teman. Ini cocok banget untuk pertumbuhan ikan cupang. Bam. Oh, bak. Nah, untuk perawatannya bagaimana? Untuk perawatannya teman-teman pastikan pelet ini diletak di tempat yang tidak panas teman-teman. Jadi tempatnya itu dalam kategori lembab ya, bukan lembab seperti itu tapi teduh teman-teman. Nah, jangan pernah nanti diletak di tempat yang lembab terus pindah lagi di tempat yang panas, terpapar oleh cahaya sinar matahari bolak-balik seperti itu, dan apalagi sampai di tempat lembab tersebut mengundang yang namanya embun teman-teman. Ya, biasanya kalau tempatnya itu dingin sekali itu ada embun di bagian sini. Nah, embun itu secara tidak langsung akan jatuh dan pelet ini akan lembab. Bam. Oh, bak. Nah, kalau pelet itu sudah lembab disebabkan oleh air, efeknya akan seperti ini teman-teman. Oke, kita buka aja teman-teman. Oke teman-teman, sudah kebuka ya. Jadi efeknya seperti ini teman-teman. Ya, bentuknya ini putih, baunya itu seperti tape busuk ya. Ini sudah kaku banget, lihat teman-teman, kaku banget ya, tidak jatuh. Ya, sudah kaku banget, sudah mengeras. Kita tutup kembali teman-teman. Ya, jadi pelet ini disebabkan seperti ini karena dia terkena panas
Terus dia diletakkan tempat yang sangat dingin ya. Jadi waktu itu musim hujan banget dan dia berembun teman-teman. Dan itu mengakibatkan pelet ini menjadi berjamur putih banget. Ini pelet tidak saya buang, ini akan saya jadikan bahan konten untuk pembuatan YouTube agar teman-teman tidak terjadi hal yang sama kepada saya. Nah, kalau untuk dikonsumsi ikan cupang menggunakan pelet ini, sudah dipastikan ikan cupang teman-teman akan mati teman-teman, karena ini sudah mengandung jamur dan ini dapat mengakibatkan ikan cupang kita terserang penyakit karena jamur itu tidak baik untuk makhluk hidup. Kalau Anda tidak percaya, silahkan coba makan sendiri dan dipastikan Anda akan masuk rumah sakit teman-teman kalau masih hidup. Lumayan juga ya bahayanya. Nah, ini tidak dapat dikonsumsi oleh ikan teman-teman, terutama ikan cupang. Kalau dikonsumsi ya kalau menurut saya, kalau udah seperti ini teman-teman sebaiknya buang saja teman-teman. Oke, kita buang aja ya. Jepret. Oke teman-teman, ini peletnya ya yang dapat dikonsumsi oleh ikan cupang. Ini saya simpan di tempat yang teduh ya. Jadi ibaratnya itu ini tidak terkena matahari dan ini tidak terkena oleh air hujan teman-teman. Bam. Jadi insya Allah pelet ini akan aman. Ini pelet ini sebanyak ini akan bertahan saya pakai tidak sampai 1 bulan karena ikan cupang saya lumayan banyak teman-teman. Jadi pelet ini saya gunakan apabila saya tidak mendapatkan pakan hidup seperti kutu air ataupun jenis lainnya teman-teman. Jadi saya menggunakan pelet ini. Tapi terkadang walaupun ada kutu air, saya tetap beri pelet ini teman-teman. Misalnya pagi kutu air, sorenya pasti saya beri pelet teman-teman. Nah teman-teman, kenapa sih saya menggunakan pelet ini? Ya secara tidak langsung ini dapat meningkatkan pertumbuhan ikan cupang teman-teman ya. Jadi pelet ini sangat bagus untuk ikan cupang, tapi dengan syarat pemberian pakannya jangan berlebihan, dan kalau berlebihan dia akan mengotori kondisi air. Itu dapat mengakibatkan jamur juga teman-teman, karena dia akan membusuk di area air ikan cupang Anda. Walaupun sedikit, bahkan ini cuma sedikit banget dan habis buat ikan cupang, tetap air Anda pasti akan kotor. Itu efek samping dari pelet. Bagaimana caranya? Berarti teman-teman harus rajin kuras air. Rajin kuras air, ikan Anda selamat, Anda akan berhasil ternak ikan cupang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe channel Edo Gagan, like and share, dan aktifkan kode lonceng di bawah ini untuk mendapatkan notifikasi atau update terbaru video-video kami secara gratis. Bye. See you guys.